Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi dengan saya Mr. Jabrik di Jabrik Channel. Oke guys, kali ini Jabrik Channel edisi Ramadan bersama saya Mr. Jabrik akan membahas atau menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Jadi guys, Jabrik Channel kali ini memiliki rencana insya Allah menjadi one day one nabi. Jadi setiap hari saya akan bercerita tentang para nabi. Itu kalau nutut ya. Oke guys, sebelum saya membahas kisah Nabi Adam alaihissalam, silakan kalian klik tombol subscribe dan juga klik tombol notifikasi supaya teman-temanku semuanya tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Oke guys, terima kasih yang sudah mensubscribe video saya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai membahas atau menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam. Di sini saya memiliki empat roda kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Ya mungkin kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu adalah terciptanya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi. Ya, jadi ini kita mulai dari diciptanya Nabi Adam di surganya dulu guys. Nabi Adam alaihissalam tercipta saat Allah mengatakan di hadapan para malaikat mengenai penciptaannya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada para malaikat, ya guys, menjadi khalifah sebagai leluhur manusia dan keturunannya yang akan memakmurkan dan mensejahterakan dunia. Para malaikat kian penasaran, mengapa harus diciptakan Nabi Adam alaihissalam? Mereka khawatir diciptakannya makhluk yang lebih sempurna adalah karena kelalaian para malaikat. Jadi guys, malaikat pun pernah salah dan pernah melalaikan tugas yang Allah berikan. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah salah. Yes, kita lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langsung Nabi Adam dan ruhnya pun langsung ditiupkan olehnya. Jadi kata-kata yang ditiupkan ke tubuh Nabi Adam adalah ruhnya adalah kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan atau menciptakan manusia seperti kita ini. Oke, kita lanjut. Nabi Adam alaihissalam dibekali oleh akal yang membuatnya bisa mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai macam. Jadi Nabi Adam itu sudah dibekali oleh akal seperti kita, ya memang sama seperti kita manusia. Dalam kisah Nabi Adam ini kita bisa mengetahui bahwa akal diberikan padanya dan keturunannya untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di dunia. Kelebihan tersebut yang akhirnya membuat para malaikat mengakui keistimewaan yang diberikan pada Nabi Adam Sang Maha Pencipta, dari Sang Maha Pencipta. Jadi guys, ini adalah khalifah yang pertama yang ada di muka bumi. Kenapa kok bisa menjadi khalifah pertama di muka bumi? Ya nanti kita bahas yang akan datang selanjutnya. Nabi Adam diciptakan dari tanah dan setelah mati maka Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di tanah. Jadi ya sama seperti kita, Nabi Adam juga akan dikuburkan di tanah dan diciptakan oleh tanah. Itu adalah manusia yang pertama yang ada di muka bumi. Jadi ya seperti kita terbuat dari tanah dan akan kembali menjadi tanah lagi, dikubur ke dalam tanah. Saat tubuh Nabi Adam sudah terbentuk secara sempurna dan ditiupkan ruh, maka para malaikat diminta untuk bersujud padanya. Para malaikat pun menuruti perintah Allah tersebut. Namun para setan yang dengan sombongnya menolak untuk melakukannya
Dikarenakan setan merasa jauh lebih mulia dengan terbuat dari api dibandingkan tanah seperti manusia, salah satunya Khalifah pertama. Jadi semua malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam kecuali setan, karena setan merasa iri dan merasa dirinya yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, itu cerita roda kehidupan yang pertama tentang Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah proses penciptaan Hawa di surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Oke guys, saya akan bercerita tentang itu. Hari silih berganti membuat Nabi Adam merasa kesepian karena hidup seorang diri. Kemudian diciptakan Hawa untuk mendampinginya. Jadi selama di surga, Nabi Adam hanya adalah manusia satu-satunya yang ada di surga. Dan akhirnya Nabi Adam tidak memiliki pendamping dan merasa kesepian, guys. Dan akhirnya Allah menciptakan Hawa untuk mendampinginya. Proses penciptaan Hawa tersebut diambil dari tulang rusuk sebelah kiri milik Nabi Adam yang diambil saat dia sedang terlelap tidur. Jadi Hawa itu tercipta dari rusuk sebelah kirinya, guys. Tapi tetap Hawa diciptakan oleh tanah juga, tapi supaya bisa sama seperti Nabi Adam, Allah mengambil rusuk sebelah kirinya Nabi Adam. Kita lanjut, guys. Saat itu malaikat bertanya untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa. Nabi Adam pun menjawab bahwa Hawa diciptakan untuk mendampingi, memberikan kebahagiaan dan segala kebutuhan hidupnya sesuai kehendak Allah. Kita lanjut. Nabi Adam dan Hawa diberikan izin dari Allah untuk tinggal di surga yang serba hidup nikmat dan cukup apapun kebutuhannya. Masya Allah, subhanallah. Mungkin kalau Nabi Adam tidak makan buah yang terlarang itu, mungkin kita sudah di surga, guys ya. Tetapi ada salah satu hal pantangan yang harus diingat oleh keduanya, yaitu tidak boleh mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Jadi pohon terlarang dan memakan buahnya itu namanya pohon guldi, dan buahnya adalah buah guldi. Kira-kira seperti itu, guys. Setelah setan dengan menolak, tidak ingin sujud ke Nabi Adam, dia tidak lagi diizinkan oleh Allah untuk ditinggalkan di surga. Adapun dikarenakan hal tersebut, setan menjadi dendam dengan Nabi Adam dan menginginkan keluar dari surga. Jadi setan memiliki rencana untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga. Dan apa yang terjadi? Segala berbagai macam cara untuk menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga adalah setan lakukan agar mereka mendekati pohon larangan itu. Begitu banyaknya rayuan serta tipu daya yang dilakukan setan, akhirnya membuat mereka pun memakan buah dari pohon larangan tersebut. Selayaknya mereka merasakan akibatnya dengan terbukanya aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena malu, mereka mencari daun untuk menutupi auratnya. Lantas, dengan perasaan malu, mereka telah melanggar larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka menangis sambil memanjatkan doa dan ampunannya. Ya, itu guys, mungkin sebabnya Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Ya mungkin karena salah satunya tiba-tiba terbuka aurat Nabi Adam dan Hawa. Oke guys, itu sejarah cerita yang kedua, roda kehidupan yang kedua adalah cerita tentang Nabi Adam dan Hawa. Nah, disinilah Nabi Adam mulai turun ke muka bumi.
roda kehidupan yang ketiga ini, guys. Jadi Nabi Adam dan Hawa memohon ampunan dan bertaubat atas dosanya telah melanggar perintah Allah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mereka pun menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran yang amat berharga dan tidak boleh kembali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyadari bahwa setan adalah musuh terbesar yang tidak lagi boleh dipercaya kembali apapun tipu dayanya. Namun mereka, karena hal tersebut, Nabi Adam dan Hawa pun harus dipindahkan dari surga ke bumi dan mengemban tugas sebagai khalifah. Dan inilah, guys, sebagai khalifah pertama yang ada di muka bumi dan sekaligus manusia yang pertama yang ada di muka bumi. Terus setan pun merasa tidak puas, guys, setelah meskipun mereka sudah berhasil menyesatkan Nabi Adam dengan berbagai cara, tetapi setan masih belum puas, sehingga setan pun masih memiliki dendam, dan akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi di Hindustan, sedangkan Hawa di Jeddah, Saudi Arabia. Mungkin ya kira-kira di sana, guys. Saya juga kurang tahu, tapi saya melihat dari sumber-sumber tersebut yang paling banyak menyebutkan bahwa Nabi Adam di Hindustan sedangkan Hawa di Jeddah, Saudi Arabia. Mereka terpisah dengan jarak yang begitu jauh dan bertemu kembali setelah sekian lama di Jabal Rahmah, daerah Arafah. Jadi itu adalah salah satu gunung yang ada di Arab Saudi yang terletak di daerah Arafah. Mungkin teman-temanku semuanya yang sudah haji atau umroh mungkin tahu di mana letaknya Jabal Rahmah itu. Maka pertemuan setelah perjuangan yang amat panjang menjadi hal yang sangat membahagiakan, sehingga mereka menjalani hidup bersama dengan amat bahagia. Oke, guys, itu cerita singkat dari sejarah diturunkannya Nabi Adam dan Hawa ke muka bumi dan mengemban tugas sebagai khalifah dan manusia pertama di muka bumi. Oke, guys, roda kehidupan keempat Nabi Adam alaihissalam sekaligus yang terakhir adalah buah hati Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kita ceritakan ya. Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri dan diberkahi keturunan. Hawa selalu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Pada kelahiran pertama, anak mereka bernama Kabil dan Iklimah. Kemudian kelahiran yang kedua yakni bernama Habil dan Labuda. Jadi Hawa itu memiliki anak yang kembar tidak identik. Jadi meskipun berbeda kelamin, tapi mereka itu kembar, guys. Kita lanjut. Ketika anak Nabi Adam dan Hawa mulai beranjak dewasa, karakter mereka pun berbeda-beda. Qabil yang memiliki sifat yang kasar dan Habil memiliki sikap yang lebih santun. Iklimah menjadi remaja yang cantik dan Labuda biasa-biasa saja. Anak-anaknya memiliki tugas masing-masing untuk membantu urusan rumah tangga dan pekerjaan. Seiring semakin bertambahnya kedewasaan keempat anak Adam dan Hawa tersebut, mereka pun mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwa anak mereka harus segera dinikahkan dengan aturan mereka tidak boleh dinikahkan dengan saudara kembarnya sendiri. Yang artinya bahwa Qabil akan menikahi Labuda dan Habil akan menikahi Iklimah. Namun setelah hal tersebut disampaikan Adam pada anak-anaknya dengan penegasan tidak boleh ada pihak yang menolak, dan ternyata jawaban di luar dugaan bahwa Qabil menolak dan menyatakan ingin menikahi saudara kembarnya yaitu Iklimah, akhirnya
Nabi Adam akhirnya Habil dan Qabil terjadi perselisihan. Maka Adam memberikan solusi kepada mereka bahwa Qabil dan Habil harus berkurban. Kemudian siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak menikahi Ikrimah. Jadi guys, ini ceritanya mereka berdua, Habil dan Qabil itu harus berkurban. Yang kalau tidak salah yang saya dengar, kalau Qabil itu memiliki perkebunan dan Qabil itu bekerja sebagai peternak guys, memiliki peternakan. Jadi yang Qabil ini berkurban dengan sayuran yang sudah busuk atau sudah layu atau yang sudah jelek, dan Habil berkurban dengan hewan ternaknya yang paling kesayangan. Saya juga gak tahu guys apa hewan ternaknya, apa mungkin dinosaurus ya mungkin ya guys. Tapi yang saya pernah dengar adalah hewan kambing yang sangat sehat, yang paling disayangi oleh Habil guys. Jadi Nabi Adam berpikiran bahwa masalah jodoh ini akan lebih baik jika tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya usaha mereka, maka Habil yang berkurban yang diterima dan berhak menikahi Ikrimah. Namun Qabil tidak dapat menerimanya, dan setan memiliki rencana untuk mensiasati dan menimbulkan rasa iri dan dengki pada Qabil. Setan pun menjelma dan memberi contoh di hadapan Qabil untuk membunuh Habil dengan cara memukul kepala burung menggunakan batu. Jadi setan menjelma menjadi manusia guys, dan mengajari Qabil untuk mencoba membunuh Habil yang ingin menikahi Ikrimah. Dan Qabil pun setuju atas siasat dari setan tersebut. Dan Qabil menunggu saat yang tepat untuk menghentam batu besar ke kepala Habil, dan sesaat kemudian Habil pun meninggal. Inilah guys menjadi pembunuhan pertama yang ada di muka bumi. Ini adalah disebabkan oleh setan. Jadi pembunuhan yang selanjutnya juga adalah perbuatan setan. Jadi setan adalah musuh terbesar manusia. Habil pun belajar dari burung gagak bagaimana cara menguburkan mayat Habil di dalam tanah. Jadi setelah membunuh Habil itu, Qabil bingung bagaimana menyembunyikannya, bagaimana pun juga menguburnya. Jadi akhirnya ada burung gagak yang datang di dekat Nabi Qabil dan melihat cara menguburkan burung gagak tersebut, dan akhirnya ditiru oleh Qabil. Dalam kisah tersebut menjadi pelajaran bagi Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah untuk mengajari kebaikan kepada anak-anak dan menjauhi perbuatan buruk. Berikut adalah kisah dari 4 roda kehidupan yang sang khalifah pertama dan manusia pertama di muka bumi, yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam, yang memberikan banyak pelajaran hidup. Dan setan adalah musuh terbesar manusia. Sebagai umat muslim, alangkah baiknya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Nabi Adam selalu dan terus berdakwah kepada anak dan cucunya untuk selalu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau wafat di usia 1000 tahun setelah mengalami sakit selama 11 hari. Sungguh panjang sekali ya umur dari Nabi Adam alaihissalam ini. Dan setahun kemudian Hawa pun juga wafat menyusul suaminya. Dan saya sampaikan, jadilah muslim yang produktif dengan meneladani serta mengimplementasikan kisah sang khalifah pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala
dan menguatkan fondasi iman dan takwa kita sehingga setan tidak akan mengusik kita. Dan tetap selalu semangat berdakwah dengan menebar kebaikan dan bermanfaat untuk orang sekitar serta anak cucu di kemudian hari. Dan saya juga mengingatkan untuk teman-temanku semuanya untuk tetap di rumah. Mungkin setan sudah dibelenggu di dalam neraka dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, dan kita tetap beristiqomah dan meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu kita. Terima kasih dari saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena video Jabrix Channel dan channel ini selalu akan menyebarkan kebaikan untuk teman-temanku semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.